Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi dari kelas Akuntansi Syariah 3D NIM 12016 dan di sini saya akan membahas atau menjawab dari hasil diskusi kita, yaitu ekuitas, tentang materi ekuitas. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan soalnya. Coba Anda baca surah Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 dan jelaskan arti dari dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aufal kaila wa la takunu minal muqsirin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Quran surah Asy-Syura ayat 181. Isi kandungan ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyuruh kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka disuruh untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berkehidupan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazinu bil qistasil mustaqim." Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Quran surah Asy-Syura ayat 182. Isi kandungan, Syuaib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluknya. Oleh karena itu mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu dan takut kepada azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dialah yang menciptakan segala yang ada, termasuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabkhasunna asya'ahum wa la tasaw fil ardi mufsidin." Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran Asy-Syura ayat 183. Isi kandungan, Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, "Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat." Soal yang kedua, coba Anda baca surah Al-Baqarah ayat 31 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alama 'adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Isi kandungan ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Manusia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarkannya terlebih dahulu nama-nama. Soal yang ketiga, coba Anda baca surah Al-A'raf ayat 180 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Surah Al-A'raf ayat 7 ayat 180. Isi kandungan surat Al-A'raf ayat 180 mengingatkan umat muslim agar tidak mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah dan selalu memanggilnya dengan nama-nama yang terbaik. Hanya Allah yang memiliki asma yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Jadi sudah sepatutnya umat muslim berdoa kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Selain itu umat muslim juga harus meneladani nama-nama Allah agar dapat menjadi individu yang lebih baik. Selanjutnya soal keempat, coba Anda baca surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran surah Ad-Duha ayat 8. Isi kandungan dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang miskin. Ayahnya tidak meninggalkan pusaka baginya kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberikan harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah pula dengan harta yang dihibahkan Khadijah kepada dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Dari keterangan tersebut di atas, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dialah yang memeliharanya dalam keadaan yatim, menghindarkannya dari kebingungan dan menjadikan berkecukupan. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taghhar." Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Quran surah Ad-Duha ayat 9. Isi kandungan dengan karunia Allah yang demikian agung itu, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya seperti mengambil hartanya, menghardiknya dan menyakiti hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Quran surah Ad-Duha ayat 90. Isi kandungan dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta, baik meminta ilmu, pengetahuan atau harta, dan janganlah engkau menghardiknya. Berilah mereka apa yang engkau mampu, atau tolaklah dengan halus dan ramah. Selanjutnya soal yang kelima, coba Anda baca surah Al-Ahzab ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa zakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Isi kandungan dari ayat di atas yaitu Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya. Maka wajib meneladaninya bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala darinya, dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. Soal yang keenam, coba Anda baca surah Al-Mulk ayat 2 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Isi kandungan ayat di atas yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian. Wahai manusia, siapa di antara kalian lebih baik dan lebih ikhlas amalnya? Allah memperkasa yang tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Ayat ini mengandung dorongan berbuat kebaikan dan hardikan dari berbuat maksiat.
Selanjutnya soal yang ketujuh, coba Anda baca surah Al-Anbiya 105 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburim mimma ba'diz zakari annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Artinya dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Isi kandungan ayat di atas yaitu sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab-kitab suci sebelum pasca ditulis Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi itu akan diawasi oleh hamba-hamba Allah yang saleh yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang mereka dilarang melakukannya. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Soal yang ke-8, coba Anda baca surah An-Nahl ayat 90 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang bagi perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungan dari ayat di atas yaitu Allah memerintahkan hukum-hukum yang agung yang mengandung kebaikan dan hal-hal mulia yang mencegah keburukan. Dalam ayat yang akan disebutkan, Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang perbuatan perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Soal yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek produk yang Anda ketahui dan kenapa perusahaan memberi nama merek tersebut. Merek bisa dikatakan sebagai identitas yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah produk yang berbeda dari lainnya dengan tujuan awal yang sama, yaitu memuaskan adanya sebuah kebutuhan. Perbedaan antara brand yang satu dengan lainnya dianggap sebagai perwakilan simbolis serta emosional yang kedepannya akan berhubungan dengan adanya kinerja sebuah produk yang memiliki merek tersebut. Adapun yang pertama, Aqua adalah merek air mineral dalam kemasan. Bisa dibilang brand air mineral ini merupakan yang pertama dan terbesar. Wajar kalau banyak orang yang lidahnya sering keseliwa menggunakan Aqua sebagai kata ganti air mineral. Mereka sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia. Yang kedua, Softtek jadi nama generik buat semua pembalut wanita yang ada di Indonesia. Padahal Softtek adalah merek dari perusahaan yang hadir sejak tahun 1970-an. Diawali kemunculannya, Softtek hampir tidak punya saingan. Bahkan tahun 1980-an jadi puncaknya kejayaannya. Yang ketiga, Indomie. Buat menyebut mie instan, kebanyakan orang pasti bakal bilang Indomie karena mungkin hampir tidak ada orang Indonesia yang ngomong pingin masak mie instan. Mau apapun mereknya, produk mie instan pasti disebut Indomie. Yang keempat, Handy Plus atau Hansa Plus. Handy Plus sudah melekat sama produk plester luka. Kini namanya berubah menjadi Hansa Plus. Akan tetapi orang-orang bakal lebih ingat merek ini dibandingkan dengan kata plester. Di tahun 2002, Hansa Plus menguasai 90% pasar di Indonesia. Selain jadi pionir, Hansa Plus jago dalam beriklan. Yang kelima, Lifebuoy. Lifebuoy adalah salah satu merek tertua Unilever, sebuah merek yang benar-benar mendunia. Yang keenam, Freshenflake. PT Freshenflake Indonesia adalah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Freshenflake. Yang ketujuh, kapal api. Nama kopi kapal api tersebut inspirasi dari lokasi awal perjualan di si pengusaha dan para pelanggan setia mereka adalah seorang pelaut. Yang ke-8 ada Soklin. Produk Soklin adalah produk deterjen pakaian di mana bisa membuat pakaian menjadi bersih. Yang ke-9, Indofood. Mengapa perusahaan memberikan nama Indofood? Karena perusahaan ini menjual atau menyediakan
berbagai makanan dan minuman. Yang ke-10, Coca-Cola. Minum berkarbonisasi ini menerapkan konsep interaksi yang baik terhadap para konsumennya. Selain terjalin hubungan antara konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan produk mereka dalam momen itu. Soal yang ke-10, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai alat promosi perusahaan. Yang kedua, perlindungan terhadap produk dan jasa. Yang ketiga, hak eksklusif merek. Yang keempat, mencegah aksi pembajakan. Yang kelima, sebagai pembeda dengan produk perusahaan lain. Yang keenam, memiliki hak pengajuan pembatalan merek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.